Halo lekku, kembali lagi di kamar horor misteri. Udah lama, udah berapa hari kita ini nggak buat podcast horor ya kan. Jadi bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai dukungan kalian ke channel ini agar aku semakin rajin mengupload cerita-cerita horor di podcast ini. Cerita horor ini berasal dari akun Twitter yang dituliskan dalam tweet panjang. Disebutkan cerita ini merupakan kejadian pribadi teman SMA-nya yang bernama Ima. Jadi akun Twitter ini adalah @halonindi. Kalau kalian penasaran, langsung aja, ini dia ceritanya. Pengalaman horor ini dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya tanpa disebutkan wilayah rincinya. Jadi si Ima ini gak mau ngasih tahu alamat rumahnya. Perlu diketahui, ayah Ima adalah seorang seniman pelukis yang tidak aneh di rumahnya jika banyak sekali lukisan. Bahkan cat dinding dari rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya yang biasa dipanggil Oma kesehariannya merupakan seorang ibu rumah tangga. Sebagai penggambaran saja, rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya namun selalu bernuansa sepi dari keramaian. Ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang dikatakan cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang, ayah, Oma, dan Ima. Ditambah peliharaan kesayangan keluarga yaitu seekor kucing. Jadi rumah besar ini hanya ditempati oleh 3 orang dan seekor kucing kesayangannya Ima. Tidak seperti rumah yang berada di pinggiran jalan, hawa rumah mereka tenang, sejuk, dan sepi. Saat berada di rumah tersebut banyak sekali kejadian aneh terjadi. Itu bukan hanya di rumah Ima, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantu yang sangat jahil tidak pernah berani menampakkan wujud sebenarnya. Di jalan itu memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulans datang. Bahkan jika korban luka ringan hanya diobati di sana dengan betadin. Jadi rumah Ima ini terletak di pinggir jalan raya, namun suasananya itu sepi dari keramaian dan sering sekali terjadi kecelakaan di depan rumah Ima tersebut. Suatu hari ayahnya Ima kedatangan tamu yang merupakan seorang temannya yang juga sesama seniman pelukis dari Bali. Jika digambarkan, tamu tersebut berambut panjang sepinggang, sebut aja Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil untuk lukisan ayah, Baim bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba pukul tengah malam, pukul 00.30 saat semua sedang tidur, Baim teriak meminta tolong dan memanggil nama ayah. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Tahu apa yang terjadi? Rambut panjang itu melilit di sandaran kasur. Jadi si Om Baim ini tiba-tiba tengah malam minta tolong, berteriak karena rambutnya itu melilit di sandaran kasur. Ini nyata, bukan cuma di film-film karena disaksikan langsung oleh semua orang di rumah itu. Jadi dia pertama nginep malah dijailin sama hantu ya kan. Pula Om si rambutnya gondrong ya kan. Semua panik berusaha melepas rambutnya yang melilit dan tidak semua rambut bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya Baim memilih tidur di hotel karena masih terlihat syok dengan kejadian semalam. Sangat jahil sekali bukan hantu itu. Orang sedang beristirahat capek karena menempuh perjalanan jauh justru dijali dengan dililit rambutnya ke sandaran kasur. Saat itu juga ayah Ima langsung mendatangi Ustadz untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya kamar itu selalu kosong dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati. Jadi mereka mengerjai Baim agar tidak betah tinggal di rumah Ima. Malamnya di ruang TV, Ima mendengar ada orang yang bilang tung 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 berulang kali. Malam itu Ima tak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal hingga menutupi telinganya. Kebiasaan menutup telinga sebelum tidur pun menjadi rutinitas dia sampai sekarang. Kejadian aneh itu setiap mulai jam 11 malam ke atas. Keluarga Ima jam 8 malam sudah di kamar masing-masing dan tidak ada aktivitas lagi di ruang apapun. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Ayah langsung mengecek keluar memastikan siapa yang berani tengah malam memainkan pintu garasi. Setelah dilihat ternyata tak ada orang. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok mana bisa dibuka oleh seseorang. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit ada yang mengetok pintu mengerahkan door knocker. Kejadian ini sering terjadi ke rumah tetangga yang lain. Iseng banget kan? Pernah juga kejadian saat mengunggah cerita yakni Nindi yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Di cerita ini diceritakan oleh Nindi yang menceritakan pengalaman temannya. Ini sebagai disclaimer aja biar kalian tahu. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima dan teman-teman lainnya asik bercengkrama sebelum tidur.
Mereka semua tidur di ruang TV karena jika tidur di kamar Ima tak akan muat dan tak ada yang berani tidur bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu mereka tidur sangat larut karena terlalu asyik bermain game. Salah satu dari mereka yakni Yeye meminta untuk menyalakan TV terus karena takut mendengar hal-hal mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah, entah mengapa susah sekali untuk tidur. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tidak bisa melakukannya hingga akhirnya Nindi dibangunkan oleh Ima untuk pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain tidur di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima tidur di kamar berdua. Jujur Nindi jika mandi lama sekali, tapi kalau di rumah Ima dia tak bisa lama-lama. Soalnya ia merasa ada yang memperhatikannya terus, apalagi ketika wajahnya sedang menggunakan facial wash. Suatu hari ayah Ima ada pameran lukisan ke luar kota. Jadi Ima tidur bersama ibu di kamar 2. Malam itu ponsel ibu ada di ruang TV. Keesokan paginya ayah menelpon dan menanyakan ada apa ibu nelpon semalam. Padahal pada saat malam itu ibu Ima tidak pegang ponsel sekalipun. Malam selanjutnya ponsel ibu masih sama seperti sebelumnya ada di ruang TV dan tiba-tiba saja berdering. Sontak ibu mengumumkan Ima meminta diantar untuk membawa ponselnya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir itu dari orang yang tak penting. Kemudian ponsel ibu berdering lagi, tapi tetap ibu dan Ima memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Besok pagi ketika mengecek ponsel tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi siapa yang berani memainkan ponsel ibu pada saat malam itu? Ya udah jelas ya kalau ini pasti ulah jahil dari hantu penunggu rumah Ima tersebut. Setelah itu sore harinya Ima dengan asik nonton TV bersama ibunya. Kemudian ada suara aneh terdengar kretek-kretek-kretek dari dapur seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu berbicara seperti memperingatkan. Sok rek caricing di dieu mah teh ulah ngeganggu, katanya kan gitu bahasa Sunda itu lah. Boleh diem di sini tapi jangan ganggu, ucapnya dengan bahasa Sunda tuh kan. Aku ngerti dikit nih lah kalau bahasa Sunda. Suaranya itu justru makin keras. Ima dan ibu langsung beralih ke kamar ketakutan. Tapi mereka akhirnya justru tertawa karena melihat tingkah laku mereka bisa dibilang lucu. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan arah dari ruang TV. Jadi siapa yang bersiul, padahal Ima hanya berdua dengan ibunya di rumah. Singkat cerita, karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama ibu dan ayahnya tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu pukul 11.00 tiba-tiba ada suara seperti pilok yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun mengumumkan Ima sejenak untuk pindah ke kamar 1 karena suaranya berulang semakin keras. Saat keluar kamar ingin pindah ke kamar 1, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja besoknya berantakan sekali seolah mereka memberikan salam perpisahan pada Ima dan ibunya. Ya tahu salam perpisahan, tapi nggak gini juga ya kan. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk ditinggal, sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat rumah yang lama. Suatu hari kakeknya, sebut saja Aki, sedang mencari belut di sawah. Nah ceritanya Aki ini merasa kelelahan dan memutuskan istirahat di depan rumah kosong itu atau di rumah Ima yang lama. Aki meluruskan kakinya sembari bersandar dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Jadi posisi rumah kosong ada kakek-kakek ataupun temannya Ima ini. Kakek dari temannya Ima ini ngelihat ada kepala nongol dari rumah tersebut. Apa nggak ngeri kali ya kan? Aki merasa heran, rumah kosong tapi ada orang. Selang beberapa menit Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar 1 lari kecil menuju dapur. Sontak Aki kaget dan tak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang melakukan tindakan mesum di dalam. Seketika Aki langsung laporan ke tetangganya yang memiliki usaha di bengkel. Kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian mereka masuk untuk mengecek ke setiap ruangan dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Duh bener ini rumah angker banget, kata bapak pemilik bengkel. Begitu cerita rumah tua yang sempat ditinggal dan Ima di keluarganya. Ima kini sudah bisa hidup aman dan damai di rumah barunya. Buat Ima semoga di rumah barunya bisa
tenang, aman dan damai ya, nggak diganggu kayak di rumah yang lama. Oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini, podcast kita kali ini. Mungkin kurang seru, kurang serem ya, tapi menurutku sih udah serem ya kan. Bagaimana kalau menurut kalian? Kalian boleh komentar di bawah. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini agar channel ini semakin maju dan berkembang. Oke, kita akan ketemu di podcast horor selanjutnya.